ini ada pertanyaan untuk dua orang ya. Satu untuk saudara Atan, satu untuk saudara Marolo. Saya bacakan dulu, nanti siap-siap menjawab. Untuk saudara Atan, pertanyaannya adalah, poin. Poin 9, masih ingat poin ke-9? Bagaimana mempraktekkannya? Poin 9, bagaimana mempraktekkannya untuk saudara Atan. Saya udah lupa poin 9 tadi. Udah lupa poinnya. Terus untuk saudara Marolo, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana saudara seiman kita yang telah menjadi aparat sipil jika diperhadapkan untuk berperang karena harus tunduk kepada perintah atasan? Mungkin ada anggota jemaat, seorang tentara ini mungkin ya, tapi dia harus pergi ke perbatasan sana untuk berperang, mungkin kayak seperti itu. Oke, ini bagi saudara-saudara persiapkan untuk menjawab. Nah, sementara yang lain ada yang mau bertanya, silakan dipotong. Saya berdiri aja ya, biar enak ya, sama-sama enak. Poin 9 itu untuk yang belum cek, kan saya sudah cek ya. Kejarlah apa yang berguna untuk saling membangun. Dan kerjalah untuk kerjalah yang pertama, kerjalah apa yang mendatangkan damai. Kemudian yang kedua, kerjalah apa yang berguna untuk membangun. Bagaimana caranya? Kalau saya hubungkan dengan apa yang sudah didiskusikan tadi, sebenarnya caranya adalah satu, itu dengan mempelajari sebisa mungkin sikap-sikap Kristen yang terdapat di dalam Alkitab yang diinginkan oleh Tuhan. Gitu. Jadi ketika ada berbagai isu, ketika ada berbagai situasi diperhadapkan kepada kita, bagaimana sikap Kristen yang dituntut oleh Alkitab terhadap itu. Itu ya. Sebelum yang lebih ini. Kemudian kita kan juga dipenuhi dengan contoh-contoh hidup di sekitar kita. Kadang orang yang menurut kita itu tidak berpendidikan misalnya, atau dari orang yang punya kepercayaan berbeda, tetapi justru memberikan contoh-contoh yang bagus di dalam kasus-kasus tertentu. Mungkin dalam hal marah, gitu. Kemudian dari saudara seiman kita bisa juga sebaliknya. Ada yang contoh yang kurang bagus. Nah, dan juga tidak menutup kemungkinan lebih banyaknya adanya adalah contoh-contoh yang sangat bagus dari saudara-saudara seiman kita yang lain. Nah, selain mempelajari, kita melihat contoh-contoh yang ada, kita pilah mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kita praktekkan. Selain itu, yang berikutnya adalah penguasaan diri. Itu, ya, mengontrol diri ketika kita ingin menunjukkan apa yang kita mau dengan ego kita, ya tidak akan bisa gitu, karena kita akan melukai orang lain dan nanti ujungnya bukan mengejar apa yang membangun, bukan mengejar apa yang mendatangkan damai, tapi justru yang menyakiti orang lain. Tadi ada satu, itu jawaban saya. Tadi ada satu yang terlupa waktu saya bicara adalah ini seakan-akan dari pihak orang lain semuanya. Jadi jangan saudara-saudara kita semua jangan salah tanggap bahwa kita berpikir, oh semua saudara seiman yang lain tidak boleh menyinggung hati saya. Kalau saya menyampaikan pendapat dan itu tidak bagus, maka saudara seiman yang lain tidak boleh menyakiti hati saya. Kan seakan-akan begitu tadi. Tidak demikian ya. Gitu. Tidak demikian, karena di satu sisi sebagai orang Kristen pun ketika pendapat saya tidak diterima, atau ketika ada yang orang lain yang ternyata menyakiti saya, itu padahal semuanya dalam opini, lalu dalam hal ini, maka saya pun sebagai orang Kristen bertanggung jawab untuk memaafkan, untuk memahami, untuk mengerti dan segala macam seperti itu. Jadi semuanya saling, kan istilahnya, oh dia menyakiti saya terus kita bersikap preventif atau membela diri dan segala macam. Tidak boleh seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan. Ini karena para narasumber ini kan satu kesatuan. Mungkin ada di antara saudara, mungkin satu orang yang mau menambahkan apa yang saudara akan jelaskan, dipersilakan. Satu jawaban. Oke, sekarang saudara Marolo, silakan.
Tadi pertanyaannya orang Kristen sudah jadi aparat gitu ya, kemudian tunduk pada atasan ikut berperang. Itu ini seandainya pertanyaan seandainya itu susah. Jadi begini, tadi dalam penjelasan saya ada banyak beberapa poin, tapi simpel saja ya. Salah satu yang saya boleh katakan tadi, perang duniawi bertentangan dengan prinsip kasih yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Hukum kasih itu berlaku untuk semua orang Kristen, tidak peduli dia ada di mana, ya kan? Tidak peduli apakah dia sipil atau dia aparat. Itu kalau pendapat saya bahwa hukum Perjanjian Baru, hukum kasih yang disebutkan dalam Perjanjian Baru itu lebih tinggi dan berlaku untuk semua orang Kristen apapun posisinya dalam masyarakat sipil. Nah kemudian bagaimana kalau dikatakan kalau atasannya atau negara meminta dia ikut berperang? Ya pintar-pintar saja lah. Pintar-pintar saja lah memberi alasan, ya kan. Kalau mau berperang ya berperang dan mungkin dikonsumsi, nggak harus di medan perang di terdepan gitu kan. Ya masal, kan? Jadi di belakang aja alasan gitu. Ya pintar-pintar lah berbicara, pintar-pintar memberikan alasan untuk supaya supaya itu tidak menjadi hal yang bertentangan dengan hati nuraninya gitu. Kalau ada yang mau menambahkan silakan. Dan itu perlu digarisbawahi bahwa ini kan merupakan opini ya, tidak ada sebuah doktrin yang menyatakan tidak atau iya gitu. Jadi masih berhubungan dengan opini sebenarnya. Silakan. Jadi memang dalam prinsip Perjanjian Lama Allah juga menyarankan untuk membunuh bangsa-bangsa yang berhak kepadanya. Jadi PBB mengakui kemerdekaan setiap bangsa. Lalu apabila misalkan satu bangsa lain ingin menyerang Indonesia, Indonesia wajib bertanggung jawab untuk mempertahankan negaranya masing-masing, termasuk di dalamnya orang Kristen. Dan dalam hal ini boleh katakan bahwa yang tidak boleh itu adalah membunuh mereka yang tidak bersalah. Itu tidak boleh. Jadi kalau misalkan kita istilahnya harus membunuh karena untuk mempertahankan, karena orang berilmu bocah kepada kita, mungkin prinsip Perjanjian Lama tetap hidup. Itu pendapat pribadi. Mungkin ada yang lain. Bagi yang mau bertanya silakan pertanyaannya Pak. Itu memang terbagi dua dari pendapat di antara saudara-saudara seiman. Jadi saudara Marwah pegang yang tadi ahimsa, ya, itu prinsip kasih tanpa harus membunuh. Tapi ada juga sebuah prinsip bahwa Allah memberikan pedang kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan hukum. Jadi orang yang berbuat salah, maka dia harus juga menerima konsekuensi atas perbuatan salahnya. Oleh karena itu Allah memberikan hak kepada pemerintah untuk memakai pedang itu. Jadi kalau polisi menegakkan keadilan, di dalam dia menegakkan keadilan, kemudian dia berhadapan dengan rampok, itu berhadapan dengan hidup atau mati. Dan kadang ya kalau bukan dia yang mati, ya rampok yang mati. Tapi mana ada orang mau mati ya? Polisi sebagai penegak keadilan, kalau polisi semua mati lawan rampok, susah pula kita. Karena itu yang pertama polisi lakukan adalah merumpuhkan. Tapi kadang-kadang polisi kita kurang jitu nembaknya ya. Dia nembaknya itu maksudnya betis atau lutut, tapi yang kena itu pinggang ke atas. Jadi mati mereka. Jadi maksud saya begini, kadang-kadang di dalam dunia ini ada negara agresor. Memang negara-negara itu jahat, ya, baik itu demi atas nama agama, ingin menjadikan sebuah bangsa itu menganut agama dia, karena itu ada prinsip seperti itu, ya, menegakkan, menyebarkan agama dengan kekerasan. Nah, kalau dia akan menimbulkan kekacauan dan merusak kedamaian, maka kita sebagai orang yang cinta damai berhak untuk menegakkan kedamaian itu, apapun harganya harus kita bayar. Karena itu orang Kristen harus berdoa demi perdamaian supaya peperangan itu tidak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, saya akan ada di depan. Apakah itu pakai bambu runcing atau apa, untuk melawan orang-orang yang akan ini, atau rumah saya dirampok oleh perampok. Ya, saya tidak bisa menyerah begitu saja. Jadi untuk self defense, ya apapun yang ada di rumah saya, karena rumah saya banyak badik gitu, saya kumpulkan. Siapa tahu ada perampok malah masuk. Ya, artinya saya harus membela kehormatan saya dan keluarga saya.
untuk itu. Dan saya sebagai orang yang Kristen tidak bermaksud membunuh, tapi mungkin melumpuhkan. Jadi pihak berwajib lah untuk itu. Nah, nanti saya sendiri kalau memilih, kalau ini pribadi juga, kalau memilih untuk menjadi tentara, mungkin saya akan berada di pihak untuk palang merah, bagian kesehatan, bagian logistik. Seperti ada saudara-saudara kita di Amerika, dia bagian bersihkan itu senjatanya itu udah panas, habis dipakai perang supaya dingin, dia lap-lap sama dia. Atau ya bagian hal itu, tapi itu semua sama saja sebenarnya adalah penunjang untuk perang. Ya, apapun yang bagian yang kita lakukan itu adalah juga kalau teman kita membunuh itu karena kita juga ada bagian dari logistiknya, bagian ininya juga. Ini satu kesatuan negara sebagai satu komandan kita, maka kita pun terlibat sebagai satu bangsa pun sebetulnya kita terlibat semua, bukan hanya per individu orang itu saja. Jadi ini pun pribadi, kan? Karena ada dua pendapat yang seperti itu, saya kira tidak perlu dibesarkan, itu pendapat. Ya, itu nanti ada manuskripnya. Saya tambahkan sedikit, betul. Ya, sebenarnya di manuskrip aslinya ada itu ada dua pandangan, satu yang menonjolkan perdamaian dengan kasih, yaitu anti perang. Ada juga yang sekedar boleh berperang, tapi itu hanya sekedar menegakkan keadilan, gitu. Tapi tidak dianjurkan menjadi tentara supaya ikut berperang supaya bisa membunuh, gitu kan? Tapi dia boleh menjadi yang pandangan yang pertama yang anti perang itu bahkan dia tidak boleh menjadi polisi atau tentara karena nanti disuruh berperang. Pandangan yang kedua boleh menjadi tentara atau polisi, tapi tujuannya bukan untuk berperang tapi sekedar menegakkan keadilan. Jadi ketika negara harus menegakkan suatu keadilan, misalnya ada kesewenang-wenangan, maka posisi dia sebagai aparat karena dilindungi oleh undang-undang, maka dia boleh melaksanakan tugasnya, gitu. Tapi bukan untuk suatu keuntungan pribadi, tapi atas untuk menegakkan keadilan. Tapi dua-duanya pandangan ini pun tetap memajukan untuk menunjukkan perdamaian, tetap cinta damai dua-duanya. Itu mudah-mudahan di naskah aslinya ada itu. Saya udah tanya manuskripnya. Oke, ke saudara Dedi mau menambahkan? Sama seperti yang tadi dikatakan oleh saudara Alex, ini mungkin pendapat ya, jadinya pendapat. Tapi bagi pendapat yang kalau boleh saya bilang pro-life, dalam arti self-defense itu dibenarkan. Dan apabila ada kaitannya dengan tentara, diperbolehkan dalam tanda kutip membunuh. Renungkanlah bahwa kita dituntut untuk membunuh di dalam kasih. Ngerti implikasinya? Jadi ketika membunuh harus di dalam kasih, membunuh tidak di dalam amarah. Apakah seorang manusia bisa melakukan itu? Ya kalau renungkan. Kalau ada seorang tentara, ada seorang penegak hukum, renungkan itu. Bagaimana ketika mengejar penjahat, untuk melumpuhkannya pun, untuk menembaknya dalam kasih. Karena saya menyayangi Anda, supaya Anda jangan melakukan kejahatan lagi, saya tembak Anda. Maksud saya, kalau ini sudah masuk dalam wilayah pendapat, ya tolong renungkan itu. Bagaimana caranya kalau saya seorang tentara berperang untuk membela negara saya, untuk membela keselamatan saya, tapi saya melakukannya dengan kasih. Ya, jadi tolong direnungkan, walaupun ini masalahnya masalah pendapat. Itu yang muda-muda yang mau jadi polisi, jadi tentara, ingat itu ya? Ya, yang mau jadi poluan, jadi kuat. Sudah betul, sedikit tambahkan mengenai perang ini. Jadi perlu kita renungkan bahwa perang tidak harus angkat senjata. Saya baca juga di Facebook, terkadang perang lewat kata-kata juga sudah terjadi. Jadi hindarkanlah perang lewat kata-kata di Facebook. Oke, terima kasih. Sebentar saja. Jadi jangan takut jadi tentara atau polisi. Jadi tentara TNI itu dibentuk di Indonesia ini sebagai aparatur bela negara untuk membela. Tapi kalau dia tujuan untuk membunuh itu yang salah. Oke, ini ada 3 pertanyaan. Satu untuk saudara John, satu untuk saudara Bona, dan satu untuk saudara Marolo. Yang pertama, pertanyaannya seperti ini. Bagaimanakah hubungan saya dengan ibu tiri saya? Bukan, saudara Bona. Nah, ini saya baca dulu untuk saudara John. Bagaimanakah seharusnya hubungan saya dengan ibu tiri saya? Ibu tiri. Terus yang kedua untuk saudara John,
Injil kekuatan Allah seperti dalam Roma 1 ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Apakah jadi orang benar dulu atau orang benar dalam waktu bersamaan juga punya iman? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk saudara Marolo, apakah seorang Kristen bisa menjadi seorang yang radikal, penuh semangat? Oke, baik. Yang bertanya bagaimanakah hubungan saya dengan ibu tiri saya itu laki-laki atau perempuan? Kalau dia laki-laki, kalau bapaknya udah tua, kemudian ibu tirinya masih muda, nanti kalau bapaknya udah meninggal bisa dikawin lagi. Karena bebas hukum perkawinan toh. Bercanda. Mungkin ini maksudnya kan bapaknya kan kawin lagi sementara ibunya masih ada. Nah, ada istri dari bapaknya gitu. Ini Tafsir sendiri. Oke, baik. Sebagai orang Kristen, dalam satu rumah tangga itu hanya ada satu ibu. Tidak dibuat kategorinya ibu tiri atau ibu kandung. Tapi kalau kita sebagai anak dalam satu keluarga, bagaimana sikap kita terhadap ibu? Kalaupun itu ibu tiri, ya tetap sama seperti ibu kandung. Sebagai orang Kristen, kita harus menghormati beliau, menyayangi beliau, dan membantu beliau. Ya, tetap posisinya sama dengan ibu kandung kita. Kalau itu dalam keluarga kita, itu pendapat saya. Nggak tahu kalau ada teman yang lain. Yang pernah merasakan ibu tiri, baiknya ibu tiri. Saya merasakan ibu kota. Ibu kota ya, jam ya. Oke, saya pikir dari jawab. Selanjutnya tadi masalah apakah orang hidup benar dan iman itu berjalan bersama-sama atau satu yang Iya, memang di presentasi saya kemarin itu saya nggak bahas karena itu merupakan salah satu ayat sulit di kitab Roma ya. Itu ada di makalah saya bahas. Ada dua di situ kalau saya boleh jawab. Yang pertama, orang yang selamat itu pertama-tama dia harus beriman. Makanya dikatakan dalam Roma 1:16, Paulus katakan, aku tiada merasa malu mengaku Injil itu karena itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Jadi supaya dia bisa selamat, pertama-tama dia harus percaya. Tapi tentunya bukan percaya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang percaya dikatakan dalam statement ayat 17, orang-orang benar akan hidup oleh iman. Artinya begini, setelah dia menjadi orang yang percaya, oleh karena dia mentaati Injil, ya, maka sebagai hasilnya dia akan berjalan di dalam iman. Itu maksudnya di situ. Jadi orang yang benar karena mentaati Injil, dia sudah menjadi pengikut Kristus, maka selanjutnya dia akan berjalan di dalam iman, hidup di dalam iman. Itu maksudnya seperti itu. Jadi, jawabannya mana tadi? Itu bersama-sama atau gimana? Iya, ya, makanya tadi saya jawab dua ya. Yang pertama, iman itu yang pertama orang yang mau selamat dia memerlukan iman, dia harus percaya. Nah kemudian nanti setelah dia menjadi percaya, kemudian dia dibaptiskan dan dia menjadi pengikut Kristus, maka selanjutnya dia akan berjalan di dalam iman. Jadi dua hal yang dilakukan secara bertahap seperti itu. Oke, jika ada lagi kita masih punya waktu setengah jam. Jika ada lagi yang mau bertanya. Alkitab mengenal dua bagian iman. Satu iman pribadi dan yang kedua adalah sistem iman. Itu Alkitab. Jadi orang benar berjalan iman ditujukan kepada orang benar, yaitu orang Kristen atau orang Kristen. Berjalan dengan iman artinya berjalan dengan sesuai dengan firman, sistem iman. Demikian tambahan. Terima kasih. Oke, saudara Marolo belum. Ini ada lagi nanti saudara Marolo. Satu dulu. Jadi pertanyaan tentang orang Kristen radikal itu ya. Boleh apa tadi? Apakah seorang Kristen orang yang radikal? Apakah seorang Kristen boleh menjadi yang radikal penuh semangat? Ya, harusnya bersemangat. Orang Kristen harus semangat. Jadi kata radikal itu tidak selalu konotasinya negatif ya.
Kadang-kadang orang memang mengambil kata radikal itu dari negatif, ya kalau nggak ikut saya ya kucilkan kau. Ya, seperti itu. Radikal itu artinya adalah kita ambil dari segi positif, yaitu bersemangat, militan. Mungkin ini mungkin dari penjelasan saya tentang respect yang sewajarnya. Memang kita respect yang sewajarnya, tetapi juga kita ambil dalam segi positif bahwa orang Kristen radikal untuk menunjukkan kekristenannya. Sama militansinya harus ditunjukkan, tapi bukan dengan cara kekerasan. Ya kan, militansi yang lemah lembut. Kadang-kadang kita akui di jemaat Kristus kita sendiri, radikalis seperti ini, semangat militansi itu kurang. Nah, ya kurang. Kadang-kadang kita kalah dengan sebelah, gitu kan. Saya perhatikan sendiri di Kelapa Gading itu ada orang Mawar Saran itu, kalau mereka disuruh datang jam 4 pagi pun datang itu untuk ibadah. Jam 4 pagi itu. Militansinya, kita disuruh jam 9 datangnya jam 11. Itu pun kalau datang gitu kan. Saya udah perhatikan kadang-kadang kita dikasih brosur datang untuk doa segala macam, nyanyian, kemudian mendengarkan firman jam berapa? Jam 4.30 pagi, setengah 5. Itu anak-anaknya tidur gitu kan. Tapi kita memang seperti itulah kira-kira yang harus kita ambil, militansi yang positif. Orang Kristen harus radikal, ya harus radikal, bersemangat mengajarkan apa yang benar, itu saja. Tapi bukan radikal yang negatif dengan kekerasan, ya, seperti itu. Oke, ini adalah untuk merolok, tapi sebelum merolok untuk Adi dulu. Dikatakan dalam memberitakan Injil, apa bedanya berkeringat dan memberi uang? Pertanyaan susah ya. Berkeringat dan apa bedanya mungkin mengeluarkan keringat dan memberi uang, gitu ya. Mungkin ini kali maksudnya ya, mungkin sponsor kali. Boleh nggak kita memberitakan Injil dengan sponsor aja tanpa harus keringat, mungkin itu kan. Saya baca dulu itu supaya nanti dia siap pertanyaan. Ini pertanyaan terlalu. Ada salah seorang anggota militer yang menikah dengan orang Kristen. Pada awal pernikahan, anggota militer tersebut sangat bersemangat mengikuti kebaktian. Dan sekarang anggota militer tersebut tidak pernah lagi mengikuti kebaktian dengan alasan bertabrakan dengan tugas kemiliteran. Solusi apa yang harus kita lakukan kepada, atau katakan solusi apa yang kita lakukan atau kita katakan kepada orang tersebut? Oke, saudara Ali. Berkeringat atau memberi uang ya. Sama-sama hal yang bisa dilakukan sih sebenarnya. Jadi dengan memberitakan Injil kita berjalan untuk menemui orang, kemudian kita ajar, itu salah satu hal yang bagus. Di satu sisi jika kita berlebih, kita bisa memberikan sponsor buat mereka untuk melakukan penginjilan, itu juga salah satu hal yang bagus. Tapi yang seperti yang sudah disampaikan oleh saudara Timbul sebelumnya ya, dalam pelajaran dari lifestyle kita itu adalah gaya hidup kita yang bisa kita jadikan sebagai penginjilan. Ya saya kira sih dua hal yang harus dilakukan sih. Dua-duanya bisa dilakukan gitu ya. Mungkin ada tambahan. Oke, jawaban cukup praktis. Mungkin jawabannya bukan atau dan Ya. berkeringat dan memberikan uang. Soalnya di sampingnya dibuat yang kayak 8 itu apa namanya? Oh, Dan itu Pak atau ya? Oke, saudara Ali tadi Bentar. Ada tambahan mengenai itu. Nah, kalau kita melihat secara kitabiah, setiap orang Kristen itu harus menjadi pemenang jiwa. Tapi banyak contoh-contoh yang kita lihat. Misalnya yang kita ketahui adalah almarhum Saudara Ira Rais. Dia bisa bepergian ke hampir seluruh dunia memberitakan Injil, tapi ada saudara kita yang mensupport dia. Jadi saya yakin antara Ira Rais, kalau nggak salah, Parlan apa siapa namanya itu merupakan partner yang baik untuk memberitakan Injil. Karena saudara yang punya duit ini adalah seorang pengusaha hotel, jadi waktunya tidak sempat bepergian ke luar negeri. Tapi kalau di jemaat dia juga mengajar. Maka untuk melakukan penginjilan ke luar negeri, dia mensuplai kebutuhan saudara Ira Rais yang pergi seperti itu.
Sebelum Saudara Malolo menjelaskan, saya bacakan dulu pertanyaan ini supaya yang lain persiapkan diri ya, supaya lebih cepat. Ini tuh saudara, kita tahu ini saudara, kayaknya saudara Harun ini ya kemarin ya. Ini berbicara masalah menghakimi di pasal berapa kemarin? Iya pasal 3 kemarin ya, pasal 3 ya. Artinya apa bedanya menyatakan kesalahan saudara seiman dengan menghakimi? Nah itu dia. Terus itu kecerahan karena itu untuk saudara Atan lagi. Bagaimana kita, maksudnya orang Kristen bisa menerima pendapat orang yang lemah imannya, khususnya anggota jemaat yang baru ditobatkan atau petubat baru. Bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa menerima pendapat orang yang lemah imannya, khususnya mereka yang baru bertobat. Jelas ya? Ya, untuk pertanyaan tadi, militer menikah dengan orang Kristen bersemangat, kemudian loyo lagi, gitu kan? Jadi bagaimana kalau bertentangan dengan tugasnya? Mungkin ini berbicara tentang jam kerja kali ya. Jadi jam kerjanya tugasnya hari Minggu pagi, sementara Minggu pagi dia harus beribadah. Bagaimana? Sebenarnya ini tidak hanya dialami oleh mereka yang berdinas di kemiliteran, hampir orang-orang yang bekerja di swasta pun kadang-kadang mengalami hal seperti ini. Sebenarnya cerdik-cerdik saja sih. Kalau pengalaman saya, berbagi pengalaman, ada anggota jemaat kami di hari Minggu disuruh kerja pagi. Kita ibadahnya jam 9.30 kelas. Lalu dia masuk jam 9. Bagaimana Pak katanya? Saya bilang, kau berbicaralah kepada bosnya, berikan dispensasi. Caranya adalah, kalau dia harusnya masuk jam 9, tapi supaya dia bisa beribadah, jam 9 itu sampai jam 11 itu dia minta izin, kemudian diambil jam 2 jam sorenya untuk menutupi jam 2 jam yang pagi dihilang tadi. Itu. Jadi jam pagi diganti menjadi jam sore supaya dia bisa beribadah. Itu solusinya. Kemudian ada yang kedua, yang ini sedang kami diskusikan, akan diadakan ibadah sore, karena ada beberapa orang yang tidak bisa meninggalkannya, takut pekerjaannya hilang karena cara pekerjaan susah, maka kita cari alternatif lain. Yuk kita mengadakan ibadah sore. Gitu. Jadi sebenarnya solusinya sangat gampang sih. Bagaimana solusinya sih gampang, tinggal berkomunikasi aja dengan jemaat, dengan penginjil dan juga dengan atasannya. Gitu. Jadi kalau seperti tadi militer bertentangan dengan tugasnya, ya pintar-pintarlah dia berbicara. Dan ini dialami oleh ponakan saya Lingga. Dia cari jemaat yang bisa ibadah sore di Lampung. Dia bilang belum ada. Dia bilang kau pintar-pintar lah berbicara dengan pimpinan, berbicara dengan jemaat di Pelita Baru, gitu kan. Kadang-kadang dia di hari Minggu pagi dia masih di Lampung, tetapi dia bilang kalau sampai saat ini belum ada kesimpulan, belum ada jawaban dari bosnya, dari pimpinannya. Tapi dia bilang dia sudah komitmen setiap hari Minggu pagi kalau dia nggak tugas dia harus ke gereja. Gitu. Jadi pintar-pintar saja lah berkomunikasi gitu. Saya tambahkan sedikit, kalau kita mau melihat itu apa yang digambarkan di situ, itu sama dengan perumpamaan di Matius 13 tentang penabur. Jadi barangkali dia dikategorikan dengan benih yang jatuh di bebatuan. Nah itu untuk menipu hati kita. Tapi kalau kita melihat di sisi lain, seperti tadi di pertanyaannya dikatakan alasannya berbenturan dengan tugas. Nah pertanyaan, sudah pernahkah jemaat berbicara mengenai hal itu dengan dia? Ini. Atau mungkin itu hanya alasan saja. Siapa tahu ada sesuatu yang tidak kita sadari di dalam jemaat. Oleh sebab itu, seperti yang dikatakan Saudara Maulid tadi, bagusnya kita komunikasi yang baik dengan dia, supaya kita tahu duduk persoalannya. Dengan demikian kita bisa membantu memberi jalan keluar supaya dia bisa dapat kebaktian bersama-sama dengan kita. Yang lain? Atau mungkin kita nanti belajar dengan saudara-saudara kita yang ada di Johor Bahru itu ya, di Malaysia, karena katanya mereka itu sekarang ganti tuh hari libur. Sebelumnya hari Minggu, sekarang jadi hari Jumat liburnya. Iya kan? Di Malaysia beberapa negara bagian itu berubah hari libur. Ya.
Saya percaya bahwa akan ada pihak yang tidak ingin seorang Kristen setia. Itu harus kita percaya. Kan sudah Alkitab juga menyatakan seperti itu. Jadi tadi Saudara Marlon katakan bukan cuma dalam kemiliteran, tapi dalam hal substantif terjadi. Pekerjaan itu hanyalah salah satu hal yang dipakai oleh si jahat untuk membuat kita tidak setia. Akan banyak hal-hal lainnya. Jadi nanti jika kita tidak memperkuat keimanan kita, hal-hal lainnya ini gampang dijadikan alasan oleh diri kita sendiri dan oleh si jahat untuk membuat kita menjauh dari Allah. Waspada, kata Abang Nabi, kejahatan bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Karena ada kesempatan untuk tidak datang ke gereja, jadinya di-endorse gitu. Jadi hati-hati, dalam arti ya memang saya sangat setuju sekali, harus permasalahannya sebetulnya bukan jam kerjanya, tapi mentalitas dari orangnya. Karena saya percaya tempat kerja apalagi di tentara, saya keluarga militer, saya tahu bahwa mereka nasionalis dan mereka menghargai agama. Jadi kalau orang itu mengatakan bahwa saya harus beribadah dalam keadaan seperti ini dan saya bicara kepada komandan saya, itu bisa diatur. Yang pasti kan kita tidak sedang dalam keadaan perang. Kita sedang tidak ada dalam keadaan siaga satu, bukan. Yang perlu kita lakukan adalah, tadi bagaimana solusinya? Jemaat ataupun siapapun harus datang kepadanya, menguatkan imannya, membantu dia mengambil keputusan. Nanti untuk permasalahan yang lainnya bisa ngikut gitu. Oke, terima kasih. Oke, Saudara Harun. Jadi ini untuk mengetahui ya bagaimana seseorang menyatakan kesalahan dan juga bagaimana menghakimi ya. Seperti itu kan, Saudara Timbul? Iya. Oke, sudah pasti beda ya antara menyatakan kesalahan dengan menghakimi. Nah, memang sering dilihat bahwa kalau menyatakan kesalahan berarti orang yang menyatakan kesalahan itu sudah tahu kesalahan seseorang yang akan dinyatakan kesalahannya. Dia sudah tahu pasti kesalahannya. Nah itu bisa dilakukan kalau memang orang itu cukup bukti bahwa seseorang itu memang bersalah. Tapi perlu diingat juga di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa harus ada saksi untuk menyatakan kesalahan orang lain. Jangan asal tuduh saja berkata salah. Nah katakan kalau seorang melakukan kesalahan gitu, sembunyi-sembunyi, kemudian ada orang lain yang melihat. Dia melihat. Nah ketika seseorang itu mencoba untuk menyatakan kesalahan seseorang, memang benar ya melakukan kesalahan. Tetapi kalau orang itu mengelak dan tidak ada saksi lain yang bisa menguatkan bahwa orang itu melakukan itu, walaupun itu benar. Nah dalam hal ini sangat berat sekali bagi kita untuk memaksa seseorang untuk mengakui. Tapi bukan berarti bahwa orang yang tetap bertahan, dia tidak melakukan kesalahan menurut pengakuannya karena dia merasa malu nanti atau apapun alasannya, ya ada Tuhan yang melihat. Ya, ada Tuhan yang melihat. Tetapi ya kita selalu berharap kalau orang Kristen itu harus berusaha untuk kalau umpamanya walaupun tidak ada saksi lain atau seorang melihat saja, ya kalau memang salah ya dia harus mengakui. Nah, itu perbedaannya. Jadi orang itu tahu kesalahan seorang yang menyatakan kesalahannya. Nah kalau menghakimi kita tentu saja familiar dengan Matius pasal 7 ya, ayat 1 sampai 5. Nah menghakimi kalau umpamanya jelas sekali dikatakan di situ orang Farisi dia menghakimi orang lain ya bersalah membunuh padahal mereka sendiri membunuh. Nah sudah jelas itu salah. Dikatakan masa seseorang melihat selembar di mata orang lain sementara ada balok gitu. Kesalahannya lebih besar daripada kesalahan orang yang dihakimi. Sudah nyata-nyata itu jelas salah. Tapi coba kita pertimbangkan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 7 Yohanes pasal 7 ayat 24. Dikatakan bahwa kita jangan menghakimi menurut apa yang kita lihat ya, tapi hakimilah dengan adil. Apa yang dimaksudkan di sini?
banyak pendapat ya. Salah seorang saudara seiman mengatakan bahwa ketika kita memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa, sebenarnya kita sedang menghakimi orang gitu. Sedang menghakimi orang, menyatakan bahwa mereka berada dalam jalan yang salah, melakukan dosa dengan membawa Injil kepada mereka, itu menghakimi. Jadi maksudnya adalah supaya mereka itu ya menyadari itu dan mau bertobat. Itu menghakimi, bisa menghakimi, tapi dalam arti bahwa orang-orang memang benar melakukan kesalahan gitu dengan membawa Injil kepada mereka. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau menurut pandangan saya itu menghakimi, saya tidak bicara dia tentang apakah boleh atau tidak. Kalau menurut saya begini, kalau menghakimi itu sifatnya hanya menyatakan lu salah, kamu salah, hanya menyatakan kesalahannya. Tetapi kalau menyatakan kesalahan itu sifatnya positif, dia menunjukkan ada suatu kesalahan, tetapi juga memberikan solusi bagaimana supaya kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Tapi kalau menghakimi, hanya menyatakan kesalahan, kamu salah, dihakimi, kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa ada solusi. Gitu. Jadi menyatakan kesalahan itu lebih bersifat konstruktif, ada solusi ke depan. Kalau saya beda lagi. Bedanya begini. Menyatakan kesalahan adalah tugas semua orang Kristen. Menghakimi biarlah Yesus sama hakim. Oke. Nah ini sebelum Nathan menjawab, ada dua pertanyaan terakhir. Oh ini mau debat? Oke, ada dua pertanyaan terakhir untuk persiapkan yang lain sebelum Nathan memberikan jawabannya. Yang tadi kelanjutan untuk saudara Marlok tadi mengenai militer tadi ya. Ini kan seorang yang di dalam institusinya sebenarnya itu diketahui beragama Islam, tapi dia menjadi orang Kristen tanpa sepengetahuan atasan, dan kemudian atasannya itu mengetahui bahwa dia ternyata telah menjadi orang Kristen, sementara dalam identitas, dalam tugas dia adalah seorang Islam. Nah ini harus nanti direnungkan lagi, itu disampaikan. Nah ini yang terakhir nanti, biar tiga lagi terakhir ini, karena ini ditujukan kepada siapa saja. Nah kebetulan ada yang belum dapat pertanyaan, maka kesitulah pertanyaan ini. Pertanyaannya seperti ini: dalam berjemaat membangun iman, mendorong iman jemaat yang mana? Dalam berjemaat membangun iman, mendorong iman jemaat yang mana kita lebih fokuskan? Orang yang baru bertobat kah? Atau orang yang akan murtad kah? Nah sebagai penginjil menghadapi masalah ini dalam iman, artinya fokusnya kepada siapa? Orang yang baru bertobat kah? Orang yang hampir murtad kah? Itu nanti. Oke. Mungkin juga pertanyaan tentang menyalahkan tadi ada hubungannya dengan materi saya ya. Jadi kalau itu tentang menghakimi doktrin tadi sudah. Kalau tentang kesalahan sebenarnya sama saja, karena kata menghakimi di situ tadi dikatakan menentukan ini salah atau tidak. Bagaimana caranya? Ya itu dengan penuh kasih sayang. Semuanya punya cara loh. Gitu. Kan ada orang ketika kita kesalahan kita dikasih tahu, ada yang bawaannya ingin menjawab panas-panas atau juga langsung menyadari diri. Kadang-kadang untuk minta maaf pun, untuk kita maaf kepada orang, kita harus melihat waktunya juga kadang-kadang. Ada orang yang pada saat itu kita minta maaf susah juga gitu, karena masih emosi gitu, menunggu sampai setengah jam untuk barangkali. Semua ini punya caranya, ada hubungan dengan psikologi segala macam dan lain-halnya dan yang lain-lain. Entah pertanyaan bagaimana menerima pendapat saudara seiman yang masih baru bertobat. Sebenarnya ini kalau inti pasal 14 ini bukan, dia lebih ke keyakinan yang dijalani sebenarnya. Gitu. Misalnya saya jadi bukan tentang keyakinan saya yang harus diterima orang, maksudnya dilakukan oleh orang, bukan. Tapi lebih ke saya ingin sekali dan saya yakin sekali jika saya puasa besok itu pasti akan membuat saya lebih paham tentang rasa lapar dan akan tentang menghargai nasi, menghargai makanan segala macam, dan juga perasaan saya terhadap orang-orang yang tidak punya makanan gitu. Orang lain tidak bisa menghormati
menghakimi saya di situ, dan orang lain juga tidak bisa ada kata menerima gitu. Masa orang lain harus bisa menerima saya di situ, boleh saya lakukan itu. Tetapi pertanyaan ini seakan-akan lebih ke rapat. Mungkin tadi karena saya dalam contohnya menyinggung rapat gitu ya. Gitu. Di dalam rapat, satu hal itu yang diterima di dalam rapat itu bukan pendapat senior, tidak harus pendapat senior, dan tidak ada yang mengatakan bahwa tidak boleh menerima pendapat orang yang masih bertobat kalau dia di dalam rapat. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya menerima pendapat saudara seiman kita yang baru bertobat di dalam rapat dan keputusan sehingga kita melakukan itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berendah hati. Ketika ada orang yang memunculkan ide dan itu bagus, tidak peduli dia senior, tidak peduli dia yang baru bertobat, tidak peduli dia masih SMA, ketika ide itu bagus, ketika pendapat itu bagus, maka semuanya kita lakukan dengan rendah hati. Saya rasa seperti itu. Kemudian ketika siapapun itu, entah itu yang baru bertobat atau sudah lama bertobat, ketika pendapatnya pun tidak diterima di dalam rapat, maka semua juga harus berlapang dada. Saya bisa. Ya, saya tambahkan untuk ingatan tadi begini. Ini sederhana aja. Anak saya belajar warna. Dia tahu warna merah, warna biru. Tapi warna pink dibilang merah. Ya kita mengalah saja. Tahu juga suatu saat pasti dia mengetahui mana yang merah sesungguhnya, mana warna pink. Jadi kita mengalah ya sudah tahu ya, kosong ngotot gitu kan. Nanti juga akan dia tahu. Jadi dia bilang warna pink itu warna merah. Ya begitu. Memang nanti ada masanya dia tahu gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan tadi, ini tadi belum jawab tadi. Cuma ada satu lagi pertanyaan tadi kan dia bilang bukan hanya orang baru bertobat, tapi orang yang tidak setia juga. Orang tidak setia, makanya saya yakin dapat ke rapat pendapat orang yang tidak setia. Ini kan masalah pendapat ya. Jadi menurut saya pendapat seseorang itu tidak mempengaruhi yang baik selama itu baik, tidak peduli pendapat itu dari siapa sebenarnya. Kalau itu baik dan itu sejalan dengan firman Tuhan, itu bisa diterima menurut saya. Gitu. Jadi ketika ada orang, saya pergi ke suatu tempat, bagaimana ini Pak? Dia bukan saudara seiman gitu kan, tapi dia mengatakan saya harus pergi ke sana, tapi saya juga harus pergi ke sini karena ini begini, karena ini begini. Kemudian dia menyuruh saya ke sini, dan setelah dipikir-pikir memang 80% benar dan ini 20% salah gitu. Setelah dipikir-pikir, ya saya lakukan. Itu penulisan. Ini tambahan pernyataan tadi itu, setiap pendapat dihargai, tetapi pendapat tidak akan pernah berubah fakta. Gitu. Pendapat dihargai, apapun pendapat seorang, entah dia orang setia atau dia baru bertobat, tetapi pendapat apa itu tidak akan pernah berubah fakta. Gitu. Jadi itu teman saya. Terkadang di dalam rapat kita sudah terlebih dahulu a priori terhadap seseorang, itu menjadi masalahnya. Atau katakanlah anggota itu tidak begitu aktif mendukung program gereja, sehingga waktu dia ikut serta dalam rapat dan pendapatnya itu memang jitu dan mendukung dengan apa yang kita ini, tapi sedikit agak keluar, tapi sebenarnya masih dalam koridor yang kita bicarakan. Terkadang kita melalaikan pendapatnya seperti itu. Nah, karena apa? Karena tadi dia tidak begitu aktif dalam mendukung program gereja. Tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan saudara-saudara tadi, bahwa di dalam rapat inti yang harus diperhatikan adalah pendapat-pendapat yang mendukung inti yang sedang kita bicarakan. Tidak peduli pendapat itu datang dari siapa. Jadi selama itu mendukung apa yang kita bicarakan, mungkin bagus untuk kita tampung. Hanya saja terkecuali ada di antara anggota jemaat yang memang sifatnya itu justru merusak apa yang sudah disepakati. Nah, ini memang dilematis. Apakah dia dikeluarkan dan tidak didengarkan pendapatnya, itu memang dilematis. Kalau misalkan kita bilang supaya dia diam,
bisa jadi nanti menjadi masalah para saudara-saudara yang lain yang memang pro dengan dia. Oleh sebab itu kita hati-hatilah di dalam meminta sebuah di dalam menampung sebuah aspirasi dari anggota jemaat yang ikut rapat seperti itu. Ya, itu pendapat saya. Terima kasih. Sedikit ya. Tidak setia itu terlalu umum ya. Apakah tidak setia seperti yang dimaksudkan oleh saudara Victor tadi, atau tidak setia dalam arti murtad? Ya, itu perlu dibedakan itu. Kalau orang yang sudah murtad itu sudah lain ceritanya. Kalau tadi seperti itu ya itu yang saya maksud. Jadi perlu yang mana, yang orang yang sudah murtad atau yang adem ayem seperti itu. Itu lain ceritanya kalau orang sudah murtad ya. Saudara, sebenarnya gini, saya selama ini berjuang untuk mencari batasan antara opini atau pendapat dengan doktrin. Karena kadang-kadang yang terlihat seperti doktrin itu harus sebenarnya opini, dan yang opini ini dipaksa jadi doktrin. Dan saya belum melihat itu bakunya. Karena selama ini kata kuncinya selalu selama tidak mengganggu keselamatan. Saya berikan contoh dulu, kita pernah diskusi di rapat kita tentang apakah dalam hal persembahan doa itu sebelum atau sesudah persembahan. Ketika yang rapat ini rapat mungkin memang ada pelajar dan juga guru dan sebagian juga bukan jemaat yang tidak pernah belajar. Ini bahayanya. Ketika semua pendapat itu masuk, akhirnya ini cenderung masuk jadi wilayah opini. Tapi apakah benar itu opini atau doktrin, kita belum tahu pasti. Permasalahannya seperti ini. Ada yang percaya kalau persembahan itu karena ada kata kunci di sana sesuai dengan apa yang kamu peroleh, 1 Korintus 16. Bagaimana kalau tidak sesuai? Sepertinya masuk wilayah doktrin. Karena firman Tuhan mengatakan sesuai, berarti lawannya tidak sesuai. Kan seperti itu. Itu tuntutan Tuhan. Saudara-saudara mungkin ini masuk wilayah doktrin. Makanya dia minta kalau bisa berdoalah sesudah memberikan persembahan. Karena dia tahu bahwa ketika mempersembahkan, hati nuraninya menyatakan ini nggak benar, ini tidak sesuai dengan apa yang saya peroleh. Kesempatan untuk meminta ampun dosa adalah saat dia berdoa. Seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa ikuti. Mudah-mudahan bisa mengerti kegelisahan saya akan masalah pendapat dan doktrin ini. Jadi memang kita belum punya garis tegas yang memisahkan doktrin ke pendapat. Dalam kitab Roma pasal 14 dan 1 Korintus pasal 8 itu doktrinnya kuat sekali. Persembahan kepada berhala itu udah hubungannya dengan menyembah bukan Allah, walaupun kita tahu cuma ada satu Allah. Dalam dalam Roma pasal 14 berbicara tentang hari-hari. Orang pagan juga memiliki hari, bahkan dasar dari perayaan Natal secara sejarah itu adalah penghormatan kepada dewa tertentu berdasarkan hari yang diadopsi dari kebudayaan atau kepercayaan tertentu. Apakah ini pendapat atau tidak? Kan gitu. Jadi kita selama ini cuma berkutat di masalah misalnya kayak yang akan contohkan masalah chat. Masalah chat memang jauh dari masalah doktrin, itu jauh sekali. Tapi ada hal-hal lain yang sepertinya ini opini atau doktrin itu dibawa dalam rapat. Nah, salah satu kuncinya kita harus hati-hati. Kita harus mengejar kepemimpinan tunggal yang diwariskan Tuhan, diwakilkan kepada penatua. Ada bahaya dari namanya demokrasi. Hal itu yang kita praktekkan dalam gereja, ya demokrasi ya. Semua pendapat orang kita tampung, benar salahnya kita tampung atas dasar menghormati, atas dasar jangan menghakimi, atas dasar seorang yang kuat harus menanggung kelemahan saudaranya yang lemah, atas dasar itu. Tapi perlu kita perhatikan, di gereja itu yang ada adalah kristokrasi, pemerintahan Kristus, dialah kepala. Seorang jemaat yang kuat, anggota jemaat yang kuat harus memastikan
pengajaran itu benar. Dia harus bisa memastikan apakah dalam rapat itu demokrasi sesuai dengan keinginan Tuhan. Pendapat-pendapat yang tidak benar harus diluruskan, tapi cara yang tadi oleh kata Saudara katakan dengan kerendahan dan ketulusan. Tapi tetap pendapat yang salah, maverick ya, namanya tipe orang-orang seperti maverick, itu kita harus koreksi, nggak boleh biarkan berkembang. Kalau sudah menyangkut pada doktrin, jangan atas dasar kebebasan berpendapat, hal itu tidak dikoreksi. Harus dikoreksi, tetapi dengan cara yang Kristiani. Seperti itu. Hati-hati dengan demokrasi di dalam jemaat. Terima kasih. Ya, sebagian dari apa yang saya katakan sebetulnya sudah disinggung oleh saudara Dedi, yang masalah menyangkut kepemimpinan di jemaat setempat adalah terdiri dari kepemimpinan para penatua. Alkitab tidak memberikan contoh kepada kita tentang rapat jemaat lokal, tidak ada sama sekali, tidak ada. Tapi kita mengambil suatu kesimpulan, pastilah mereka itu berunding kalau ada sesuatu yang mereka hendak sampaikan dan hendak mereka putuskan. Karena itu dalam rapat berlaku pula asas kemanfaatan sebetulnya. Ya, sejauh mana itu bermanfaat, maka jemaat memiliki kebebasan untuk mengatur rapat itu sedemikian rupa sehingga kemudian apa-apa saja yang boleh disampaikan, apa-apa saja yang mungkin hanya disampaikan oleh leaders yang dewasa imannya. Karena itu mungkin ada kriteria siapa yang boleh mengikuti rapat. Ini ada orang yang baru dibaptis kemarin, hari Sabtu dia dibaptis, hari Minggu kita ada rapat, lalu dia ikut rapat. Dia tidak tahu bagaimana pemerintahan di Jemaat Kristus, bagaimana kultural kita. Nah dia kemudian, ini kebetulan juga orang yang mungkin aktivis, dia denominasi, maka kemudian dia tampil dengan segala ide-ide yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, nah, hadir pula di tengah-tengah kita mungkin juga ada orang-orang yang baru juga. Nah, bagus juga itu katanya kan. Nah kemudian suaranya banyak pula, ya kan? Lalu kemudian suara orang yang betul-betul takut dengan Tuhan sedikit. Ya begitu, ya kacau kita nanti kalau terjadi voting segala macam nanti kan itu. Maka demokrasi sebenarnya memang tidak dikenal. Artinya bukan itu. Pemimpinan kita adalah kepemimpinan Kristus melalui Alkitab dan melalui para penatua-penatua di bidang opini. Dan itu asas kemanfaatan itu tadi. Jadi kan kalau anggota cuma umpamanya tidak setia menghadiri ibadah, kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak pernah mengikuti kelasan kitab, mungkin dia harus dikesampingkan di dalam rapat. Mungkin rapat hanya mengizinkan orang-orang yang setia. Nah, orang yang baru dibaptis mungkin beberapa bulan, mungkin dia tidak bisa mengikuti rapat, di approach dengan hati-hati sekali, lalu kemudian sampai imannya sudah mulai bagus, kemudian kita ikutkan di dalam rapat, tetapi sebelum rapat juga diwanti-wanti terlebih dahulu. Itu nggak menyalahi Alkitab, nggak ada dalam Alkitab tentang rapat cuma setempat itu kan. Karena itu kita bebas untuk menentukan sejauh mana itu bermanfaat dan tidak melanggar firman Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Tapi kita itu tidak ideal, rapat jemaat itu tidak ideal. Yang ideal adalah kita punya kepemimpinan para penatua. Dan salah satu syarat dari penatua itu bahwa dia dapat menjaga itu kebenaran, dapat menjaga kebenaran. Karena itu isu-isu yang sensitif itu dapat diredam oleh para penatua. Kemudian mereka yang dapat mengikuti. Tapi kita karena demokratis semua bisa bicara. Yang kadang-kadang menghambat perkembangan dari jemaat lokal itu sendiri. Nanti kalau kita hanya beberapa orang dituduh pula diktator nanti kan. Nah, oleh sebab itu haruslah dicari asas kemanfaatan tadi betul-betul bermanfaat untuk pembangunan jemaat lokal. Jadi mungkin kita atur kesepakatan bersama siapa yang boleh ikut meeting, siapa yang tidak boleh ikut meeting. Kemudian meeting itu mungkin ada kriteria tertentu, ada isu-isu sensitif yang akan kita bahas, atau ada isu-isu umum yang mungkin perempuan juga boleh ikut dalam hal menentukan ke piknik kemana kita, makanan apa yang akan kita bawa. Karena perempuan yang akan terlibat aktif di dalam mempersiapkan makanan, sama tidak adil juga kalau mereka tidak diundang juga dalam rapat. Tahu kita keputuskan kamu masak, nanti marah pula mereka kan. Tapi ada isu-isu yang sensitif yang menyangkut hal-hal yang sangat tadi mungkin doktrin seperti dikatakan oleh tadi, mungkin itu hanya untuk orang-orang yang leader yang betul-betul memiliki pengalaman dan pengetahuan.
dibicarakan bersama, lalu kemudian secara pelan-pelan itu disosialisasikan kepada mereka sekitar kita. Sebentar saya termaksud tidak. Terkadang kita harus waspada dengan praktek-praktek yang dilakukan dalam tata ibadah. Terkadang kita menambahkan sesuatu yang sebenarnya tidak tertulis. Nah, contoh kasus dalam tadi jadi masalah. Ini supaya jelas, supaya agak jelas untuk kita pertimbangkan tentang berdoa sebelum dan sesudah persembahan. Tolong diberikan kepada saya teksnya di mana. Itu contoh gitu kan. Jadi ya, tapi mungkin dari mungkin dari segi etika barangkali kan begitu kan, lalu muncullah sebelum atau sesudah kan begitu kan. Tapi pada dasarnya bagus kalau misalkan kita coba melirik kembali ke dalam kita, dari mana sebenarnya kita warisi itu. Kan begitu kan, berdoa sebelum atau sesudah kan begitu kan. Itu hanya sekedar untuk pertimbangan. Tidak pernah doakan, hanya menulisan. Dalam jamuan ada kan ucap syukur dan diucapkannya diberikan kepada persembahyan. Mungkin nggak perlu berdoa, tapi dengan adanya berdoa, tradisi kita berdoa Itu mungkin bagus itu, topik tahun depan itu. Topik tahun depan bagus itu. Tadi untuk pertanyaan tadi itu, apa beragama Islam, kemudian menjadi orang Kristen tetapi keatasannya masih Islam, gitu kan? Masih Islam. Jadi di KTP-nya masih Islam, gitu kan? Atau mungkin KTP-nya masa berlaku masih lama. mungkin bukan yang KTP, tetapi memang di itu di administrasi di kantor dia, memang dia, dan itu yang penting dalam bagi seorang leader. Sebenarnya di setiap institusi kenegaraan kita itu menjamin setiap orang untuk menurut keyakinan agama dan keyakinan masing-masing. Undang-undang dasar menjamin itu, gitu kan? Ketika seorang misalnya katakan seperti yang pertanyaan tadi dari Muslim kemudian menjadi orang Kristen, tetapi dia tidak mau mengatakannya ke atasannya, orang Kristen itu dituntut kejujurannya, ya kan? Orang Kristen itu melekat dengan kejujuran. Kembali lagi masalahnya di sini adalah bagaimana dia mengkomunikasi itu ke atasannya dengan lemah lembut, ya kan? Jadi tidak perlu kasar. Kalau misalnya dia menyembunyikan identitasnya sebagai orang Kristen, berarti tanda tanya menjadi dalam kekristenannya. Tidak salah ketika seorang mengakui agamanya ataupun kepercayaannya kepada orang lain atau kepada atasan, itu tidak mungkin langsung dipecat. Itu dijamin. Bahkan di setiap lembaga saya tahu di Departemen Agama itu banyak juga yang dirjen Kristen itu ada juga yang Muslim, gitu kan? Di dirjen yang khusus Islam pun ada juga ya Kristen. Jadi tidak dipaksa bahwa harus seorang beragama ini, dijamin. Tapi kembali lagi bagaimana dia menunjukkan kekristenannya dengan 1 Petrus 3 dikatakan lemah lembut dan hormat. Kembali lagi pada masalah komunikasi. Dan lagi orang Kristen itu dituntut menunjukkan kejujurannya, identitasnya sebagai orang Kristen. Jangan menyembunyikan apa dikatakan ini di bawah gantang sebenarnya. Menunjukkan dia adalah terang dunia. Jadi jangan takut lah. Itu aja. Daripada bayar ongkos itu ya, pay the cost. Tadi yang terakhir tadi itu mungkin jawabannya amin ya. Dan yang mana yang didahulukan, orang yang sudah baru bertobat atau orang yang akan murtad? Nah itu fokusnya di mana? Pertanyaannya ini sebagai orang Kristen kita itu yang mana yang harus lebih diperhatikan? Orang yang baru bertobat atau orang yang akan murtad? Oh gitu ya. Dua-duanya sama-sama penting itu. Orang yang baru bertobat butuh dukungan khusus dari saudara-saudara seimannya, dan juga orang yang mau murtad juga perlu dikuatkan kembali agar tidak murtad. Jadi dua-duanya itu sama-sama penting, sama-sama prioritas. Jadi kita harus tidak memihak, tapi dua-duanya harus kita kasih dukungan, kasih semangat lagi agar yang baru bertumbuh juga semakin bertumbuh, dan yang akan murtad juga bisa kembali kuat lagi. Oke, mantap. Iya. Biasanya orang yang baru bertobat itu semangatnya berapi-api, tapi orang yang mau murtad itu loyo. Maka yang loyo itu harus ditegakkan. Kasih vitamin.
Oke, terima kasih para narasumber. Sedikit dulu saya tambahkan. Orang yang terancam murtad itu terancam masuk neraka. Sedangkan yang baru bertobat itu aman. Yang mana yang sekali diperhatikan? Saya kira yang terancam masuk neraka. Sama seperti di pesawat. Kalau misalkan kayak bisa oksigen, siapa boleh ditolong dulu, anak atau ibu? Disarankan ibu dulu harus ditolong, bukan anak. Dipakuin. Oke, terima kasih para narasumber. Ini waktunya sudah habis. Saya persilakan untuk duduk.